أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia serta rahmatnya. Kemarin kita 2 hari sudah menyelesaikan tasmi 30 juz dengan formasi ikhwan juz 1 sampai 5 dan akhwat 1 sampai 15 dan akhwat 16 sampai 29. Semoga lelahnya menjadi lilah, bernilai ibadah dan menjadi barokah. Amin. Salawat serta salam semoga Allah terus curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan menyampaikan sebuah kisah seorang pengusaha yang bertemu dengan wartawan. Seorang pengusaha ini sebut saja namanya Rijal. Sebut saja bernama Rijal, berusia 65 tahun, yang sudah terkenal di mana-mana dan asetnya pun sudah tak terhingga gitu. Sudah banyak asetnya. Kekayaannya sudah tak terhitung. Nah, suatu waktu pengusaha ini itu bertemu dengan seorang wartawan. Nah, seorang wartawan itu bertanyalah kepada sang pengusaha ini, wahai pengusaha, bolehkah saya bertanya suatu hal? Oh ya, silakan. Apa yang akan Anda tanyakan kepada saya? Lalu wartawan pun mulai bertanyalah kepada sang pengusaha. Yang saya ingin tanyakan perihal satu. Berapakah usia Anda? Pengusaha itu pun menjawab, 7 tahun. Wah, senang. Makanya senang ngesuhisan ke 7 tahun. Senang. Percayakan. Lalu percaya sajalah. Dengarkan saja apa yang dia jawab. Oh, 7 tahun ya. Oh iya. Iya, usia saya 7 tahun. Lalu berapakah anak Anda? Anak saya 1. Satu. Setahu saya anaknya lebih dari 1. Cuma 1. Ya, anak saya cuma 1. Lalu berapakah harta Anda yang Anda miliki sekarang? Harta saya sekitar 10 sampai 15 juta. Kok pengusaha miskin? 10 sampai 15 juta itu harta yang sedikit buat sang pengusaha. Nah, wartawan itu pun aneh gitu. Maka dia pun bertanya lagi, Wahai pengusaha, apakah benar apa yang tadi Anda sampaikan? Setahu saya, usia Anda tuh 65 tahun. Dan anak Anda pun lebih dari 1. Dan harta Anda pun bukan hanya 10 sampai 15 juta. Aset Anda itu banyak banget. Di setiap wilayah itu pasti ada pabrik Anda. Ya emang, kata pengusaha itu. Ya emang, apa yang Anda katakan benar. Jumlah usia saya itu emang 65 tahun. Dan anak saya pun lebih dari 1. Dan harta kekayaan saya pun berjumlah lebih dari itu. 10 sampai 15 juta lebih dari itu. Lalu, mengapa Anda menjawab dengan
usia 7 tahun, anak-anak 1, dan harta anak 10 sampai 15 juta. Sampaikanlah alasannya. Secara jumlah usia saya tuh 65 tahun, tapi rasanya saya baru melakukan ibadah selama 7 tahun. Saya merasa ketaatan saya baru selama 7 tahun dari 65 tahun. Emang sisanya kemana? Saya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, lalu mengapa Anda menjawab anak-anak 1? Rasanya benar yang Anda katakan, anak saya itu lebih dari 1. Mengapa saya jawab 1? Karena anak yang 1 ini tuh yang benar-benar saya didik dengan agama. Emang anak-anak lainnya gimana? Saya terlalu sibuk dengan dunia dan mengabaikan pendidikan agama terhadap anak saya itu. Emang anak bapak yang lainnya gimana? Pada nurut atau gimana? Anak saya yang lainnya, yang selain dari yang 1 itu, susah diatur, susah diurus, hidup semaunya. Nah, lalu mengapa Anda mengatakan harta Anda 10 sampai 15 juta? Ya, sang pengusaha pun menjawab, ya benar. Harta saya tuh banyak di mana-mana, bahkan di setiap bank deposito saya tuh ada. Mengapa Anda mengatakan 10-19 juta? Ya, rasanya saya baru membelajarkan harta saya itu sekitaran 10-15 juta di jalan Allah. Nah, ini jadi renungan gitu buat kita semua. Usia sekarang kita berapa? Dan sudah berapa tahunkah kita melakukan ketaatan kepada Allah? Bagaimana kualitas dan kuantitasnya? Maka dari yang bisa diambil pelajaran di kisah ini, maka manfaatkanlah usia kita, karena usia terus bertambah dan umur semakin berkurang. Jangan terlena dengan keindahan dunia, atau ghurur, keindahan yang menipu. Lalu anak, untuk yang sudah mempunyai anak, yang di rumah, yang sedang menonton, ibu dan bapak, apakah anak, ibu, dan bapak sudah diberikan pendidikan agama? Sudahkah dikenalkan dengan syariat Islam? Sudahkah menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya? Bukannya Allah telah menegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Bertakwalah hai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka itu bahan bakar nata lintena sulu, tina batu dan manusia, mal hijab, dari batu dan manusia. Maka lindungilah diri kita dan anak kita. Bagaimana dengan cara melindunginya dari neraka? Dengan cara berikanlah pendidikan agama terhadapnya. Berilah guru agama yang baik untuknya. Berikanlah pendidikan sekolah yang baik untuknya. Nah, jangan sampai karena kecanggihan teknologi yang sekarang membuat anak kita lalai dengan dunia. Jangan sampai. Karena anak itu sebagai cobaan, sebagai ujian untuk orang tuanya. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam surat At-Taghabun ayat 15.
yaitu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuh, harta dan anak teh fitnah gitu. Cobaan, ujian. Amun ngadidikna dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, insya Allah di ayat berikutnya indallahu ajrun azim. Ibu dan bapak akan mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar. Lalu bagaimana dengan harta? Berapakah harta kita yang kita punya sekarang? Itu semuanya tidak akan menjadi harta yang sebenarnya untuk kita. Bahkan jika harta kita terlalu banyak dan kita mati, itu bahkan menjadi rebutan ahli waris. Maka harta kita yang sebenarnya itu seperti apa? Infakkanlah ke jalan Allah, sedekahkanlah. Yang Allah tegaskan dalam surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Maka bertakwalah kepada Allah, dengarkanlah dan taatilah, wa anfiqu dan infakkanlah khairul li anfusikum. Harta yang baik menurut kalian. Tuh. Infakkan. Eta teh harta nu bener-bener bakal dibawa menuju menghadapi Allah, menghadap ke Allah. Tah, ya Allah ieu teh anak abi nu saleh, ya Allah ieu teh harta abi terus ku abi pakan di jalanmu keur ngabangun masjid, jadi batu bata masjid, jadi semen masjid. Tuh. Kita jadi saksi eta teh. Semoga menjadi syafaat. Mungkin sekian dari saya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.